Ya, kita mulai dari pemikiran politik Plato. Nah, ini Plato ini lahir dari keluarga aristokrat, kira-kira pada tahun 429 sebelum Masehi. Sebenarnya ia berniat untuk masuk bidang politik sebagai karir hidupnya. Namun kematian Sokrates membuat ia tidak melanjutkan niatnya tersebut, kecuali sebagai filosof. Ia tidak setuju dengan cara-cara pemerintahan demokrasi pada masa yang menurutnya mengakibatkan gurunya meninggal, yaitu Sokrates. Pada masa muda ia menyaksikan bagaimana perebutan kepemimpinan antara Athena dengan Sparta. Kekalahan tersebut ini membuat hati Plato menjadi hambar. Oleh karena itulah ia berusaha mengerahkan pemikirannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia secara konkret. Kemudian ia melakukan pengembaraan ke daerah Sisilia dan Italia, bahkan ke daerah Afrika, yang memberikan pengalaman berharga untuk pemikiran lebih lanjut setelah pengembaraannya. Kemudian ia mendirikan sekolah, sebuah sekolah yang beri nama Akademi. Akademi ini sekolah ini diharapkan dapat menjadi pabrik atau usaha pembentukan untuk menempa orang-orang yang dapat membawa perubahan bagi Yunani. Dengan didirikannya Akademi Plato ini Plato ini menghasilkan karyanya, yaitu Politeia atau juga Republik. Dan kitab ini digunakan sebagai pegangan dalam sekolahnya. Tema pokok dalam kitab ini adalah keadilan. Keadilan Plato lebih dekat dengan kejujuran, moral, sifat-sifat baik seseorang dalam kehidupan bernegara. Keadilan menuntut Plato terletak pada kesesuaian, keselarasan antara fungsi di satu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain. Kemudian kitab Republik ini membicarakan 4 masalah besar. Yang pertama ini mengenai masalah metafisika, mencari dan membicarakan apa yang sebenarnya hakikat segala yang ada. Kemudian yang kedua, etika, yaitu mengenai sifat yang benar dan baik serta sebaliknya. Kemudian yang ketiga, mengenai pendidikan yang harus dijalani seseorang dalam hidup. Kemudian yang keempat, mengenai pemerintahan yang seharusnya atau yang paling ideal. Keempat masalah ini merupakan suatu kebulatan. Suatu kebulatan maksudnya di sini adalah tidak adanya perbedaan antara negara dengan masyarakat. Sehingga Plato memunculkan pertanyaan. Misalnya, apakah negara yang baik itu? Kemudian bagaimana mengusahakannya dan membuatnya itu. Apakah pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang manusia agar ia menjadi seorang yang baik. Nah, demokrasi kuno ini menempatkan seseorang pada jabatan-jabatan tanpa mempunyai syarat-syarat yang diperlukan menurut Plato. Ini adalah awal kemunduran daripada Athena. Kepentingan diri sendiri yang berpangkal pada sifat individualisme yang tidak terkendalikan, yang dibawa oleh seorang pemimpin dan masyarakat karena munculnya individualisme. Ini yang diutarakan Plato, menurut saya ini juga mempengaruhi kemunduran Athena. Memang Plato tidak menafikan harus adanya keselarasan, kepentingan antara orang-orang
dengan negara atau masyarakat. Namun keselarasan tersebut menurut pendapat Plato bukanlah dengan menyamakan kepentingan negara dengan kepentingan seseorang, melainkan kepentingan seseorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah Plato cenderung menciptakan adanya rasa kolektivisme daripada penonjolan pribadi. Plato menyatakan keserasian antara masyarakat dengan negara itu memiliki tujuan, yaitu nan ada adalah nan baik. Nan ada ini adalah suatu organisme. Organisme adalah suatu kesatuan yang bulat di mana tiap anggota atau bagiannya merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dari rangka keseluruhan itu. Oleh karena itulah Plato menyatakan apabila anggota atau bagian itu tidak menjalankan fungsi atau sakit, maka organisme, dalam hal ini negara, akan merasa sakit. Sehingga menurut Plato, apabila setiap anggota atau bagian mengerjakan apa yang menjadi fungsi keadilan, akan tercapai. Bila meminjam pernyataan dari tulisan Sabin, misalnya, keadilan adalah ikatan yang mempersatukan suatu masyarakat, suatu persatuan yang harmonis dari individu-individu, di mana masing-masing melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan bakat dan pendidikannya. Maka fungsi-fungsi yang dijalankan tiap anggota atau bagian ini dapat dilihat dengan penganalogian Plato antara jiwa dengan negara. Apa hakikat jiwa? Itu pula lah hakikat negara. Ada 3 unsur jiwa yang menjadi jenis kelas membentuk sesudah negara, yaitu kelas penguasa mengetahui segala sesuatu, kelas pejuang atau pembantu penguasa yang penuh semangat, dan kelas pekerja lebih mengutamakan keinginan dan nafsu. Nah, kelas pengusaha dapat memberikan bimbingan kepada yang lain dalam masyarakat atau negara. Kalau kelas pejuang diperlukan ketika kekacauan, peperangan diperlukan, yaitu semangat yang membantu akal apabila ada pertentangan antara keinginan dan akal. Jadi kelas pekerja tetap dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan kehidupan dirinya terasa aman, sehingga dapat tercukupi, dan manusia itu tetap hidup. Ini adalah kelas pekerja. Nah, yang ketiga, kelas atau fungsi ini dari ketiga kelas ini saling membutuhkan dan masing-masing mengerjakan fungsinya untuk mencapai tujuan, yaitu nan baik itu. Nah, ini sementara bahasan dari Plato. Semoga menjadi fokus kajian kalian ini, menjadikan pemikiran ini bagaimana fungsi negara, fungsi masyarakat, dan fungsi individu bisa dikuasai, dipahami, dan silahkan kepada para mahasiswa juga membaca dan menggali hal yang lain, karena masih banyak pembahasan dari Plato ini, pemikiran Plato. Saya hanya singkat saja pembahasan ini. Kita kaji yang selanjutnya nanti pembahasan daripada pemikiran Aristoteles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.